Selamat siang, perkenalkan, nama saya Papianus Aksa dari Prodi Sejarah dan Sosiologi, IKIP Budi Utomo Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi bahasa Indonesia sebagai tugas UTS. Ada beberapa materi yang telah dibahas yaitu: 1. Komunikasi, 2. EYD dan kaidah dalam berbahasa, 3. Pedoman umum pembentukan istilah, 4. Pemilihan kata atau diksi. Nah, yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal, bahasa dan non-verbal. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi tulisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan. Contohnya, membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. Sedangkan komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu berhadapan langsung, seperti pada saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung atau melalui alat berupa komputer yang mempunyai fasilitas konferensi jarak jauh dan tatap muka melalui televisi. Contohnya, rapat wawancara atau dua orang yang saling mengobrol. Prinsip komunikasi lisan yaitu suara, getaran udara ketika melalui pita suara, yaitu bunyi, getaran udara yang timbul akibat sentuhan atau pergeseran dua benda atau lebih. Sedangkan nada, tinggi rendahnya suara. Memasuki materi yang kedua, yaitu tentang EYD dan kaidah dalam bahasa. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata dan tanda baca sebagai sarananya. Contoh, mahasiswa dan mahasiswi IKIP Budi Utomo Malang mengikuti acara bakti sosial di lingkungan kampus. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penulisan kata, antara lain kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata depan, kata ganti, gabungan kata, kata sandang, partikel, singkatan atau akronim terhadap yaitu angka dan bilangan. Pemakaian tanda baca membicarakan teknik penerapan kelima belas tanda baca dalam penulisan, yaitu tanda titik, tanda pisah, tanda kurung siku, tanda koma, tanda elipsis, tanda petik ganda, tanda petik koma, tanda tanya, tanda petik tunggal, tanda titik dua, tanda seru, tanda garis miring, tanda hubung, tanda kurung, tanda penyingkat. Materi yang ketiga yaitu tentang pedoman umum pembentukan istilah, ialah kata atau gabungan kata dengan cermat menggabungkan konsep proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus adalah istilah yang pemakaiannya atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Contohnya, pemulihan kakak dari kanker telah berkembang sangat pesat sekali. Sedangkan istilah umum ialah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Contoh, kita harus memprioritaskan setiap kegiatan. Prioritas harus dilakukan. Pemilihan kata diksi. Diksi adalah memilih kata
yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi karena dari kata-kata. Ada 3 hal dalam menentukan diksi. 1. Kemahiran memilih kata tanya dimungkinkan bila seseorang menguasai kosakata yang cukup luas. 2. Diksi mengandung upaya atau kemampuan membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun. 3. Diksi menyangkut kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk di situasi tertentu. Syarat ketepatan pemilihan kata agar dapat menjadi pemilihan kata yang akurat, seseorang harus menguasai sejumlah persyaratan. 1. Dapat membedakan antara denotatif dan konotatif. Contoh denotatif ialah Budi sangat bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Sedangkan konotatif, contohnya, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur memiliki makna meninggal dunia. 2. Dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Misalnya, kredit, mencicil, berdusta, berbohong, rajin, giat, dan lain-lain. 3. Dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dengan ejaannya. 4. Dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. 5. Dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara cepat. 6. Dapat membedakan antara kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.